Selamat malam sahabat curhat bersama New Life. Berjumpa lagi bersama kami di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan Anda. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yang saat ini sedang viral di mana-mana ya. Pokoknya kalau ngeliat semua tayangan media sosial pasti ada nih tema ini. Apakah temanya? Nah, nanti masih rahasia. Dan untuk membahas tema ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa yang tentunya akan membagikan nilai-nilai kehidupan buat kita supaya hidup kita lebih baik lagi. Langsung kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Ibu Ervi. Selamat malam Ana, dan selamat malam sahabat curhat dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bu? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Oh, luar biasa. Ini tema malam hari ini keren banget nih Bu, karena setiap saya buka media sosial pasti lagi ada aksi ini ya, bullying. Nah, tema malam hari ini bullying itu nggak keren. Nah, singkat, padat dan jelas. Bullying ini nggak keren ya. Tapi Bu, mungkin orang-orang di luar sana udah sering lihat nih bullying-bullying yang dilakukan, tapi mereka nggak ngerti sebenarnya bullying itu artinya apa sih Bu, pengertiannya? Oke, kalau bullying sendiri itu ya dia dari bahasa Inggris ya, Nak ya. Yang dari bull itu yang artinya apa, Nak? Banteng. Banteng itu binatang ya, yang gede gitu lah, yang biasa yang ada nyeruduk orang. Iya, yang suka nyeruduk, apalagi yang berwarna merah ya, segala sesuatu yang berwarna merah tuh yang menjadi fokus ya. Dari bull yang artinya banteng ya, itu binatang ya gitu ya, bukan banteng, bukan yang lain-lain ya. Terus kalau bully sendiri itu adalah gertakan. Jadi kalau kita lihat banteng kan dia sukanya nyeruduk, kayak tadi Ana bilang, nyeruduk dengan sikon yang bukan ada planning ya, bukan ada planning, tapi terjadi tiba-tiba seperti itu, tiba-tiba langsung go action seperti itu ya. Jadi bullying itu lebih mengarah ke perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang tujuannya untuk menyusahkan orang lain, membuat masalah nih buat orang lain seperti itu. Itu yang namanya kerennya bullying seperti itu. Nah, itu jadi arti dari bullying itu sendiri ya Bu? Ya, yang ganggu orang lah, yang musik orang, ya pokoknya segala sesuatu yang dikerjakan by on the spot seperti itu dan tidak membuat orang jadinya seneng, membuat orang jadi senep, susah seperti itu. Iya, nah kalau misalnya saya lihat di media sosial ya Bu, misalnya aksi seseorang atau kelompok orang lagi ngebully nih orang lain gitu, kadang suka kasihan gitu ya. Saya suka sebel sama si pembulinya itu. Jangan sebelah, kok bisa sih seperti itu gitu. Nah, kenapa sih orang itu bisa ya punya sifat jadi si pembullying ini Bu? Iya, kalau seseorang ya, kalau kita lihat bully itu kan dia melakukan segala sesuatu, semua tindakan, semua perbuatan yang merugikan orang lain ya kan, yang merugikan orang yang tidak menyenangkan orang lain. Seringkali kalau kita bayangkan, kita manusia yang normal aja kok bisa sih kepikiran melakukan hal yang tidak menyenangkan orang lain, berarti kan ada masalahnya di kita, bukan di orang bukan di korban ya, di kita ya yang melakukannya. Seringkali ya mungkin orang tersebut dia korbannya sendiri kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang manusia karena dia menerima perlakuan seperti itu, dia pengennya melampiaskan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Mungkin pada saat itu dia adalah salah satu korban yang pernah dikituin, dia nggak terima keadaan. Walah, enak sekali saya gitu, saya juga maulah melampiaskan, hitungannya bahasa kerennya balas dendam seperti itu ya ke orang lain seperti itu. Nah, ada juga orang juga bukan hanya karena dia mengalami, tapi karena dia juga ada problem dalam kehidupannya. Nah, saya percaya kalau orang normal aja, orang yang baik-baik saja nggak mungkin dia melakukan bully terhadap orang lain ya. Karena apa? Kita kan punya pikiran yang sehat seperti itu ya. Masa sih kita mau nih dengan sengaja melakukan hal yang merugikan orang lain? Nah, kalau bercanda beda cerita ya, kalau bercanda ya paling sebentar aja, kalau kita langsung urung, kita langsung menarik ya, selesai gitu ya. Tapi bullying kan satu proses yang panjang, sampai korbannya ngerasa terjepit, sampai korbannya merasa trauma bahkan seperti itu kan, akibat perbuatan seseorang. Ya mungkin yang pertama orang itu korban seperti itu, makanya dia
melakukan seperti itu. Yang kedua mungkin problem emosional yang yang ada dalam hatinya seperti itu ya, ada yang nggak beres di dalam hati sehingga sukanya nih melihat orang lain menderita. Ada kan orang nggak bisa lihat orang seneng, sukanya lihat orang senep seperti itu. Jadi pada saat dilihat orang menderita dia kayaknya ada satu kepuasan sendiri. Berarti yang problemnya dia, tetapi masalahnya problemnya dia dan dia lakukan itu merugikan orang lain. Nah itu yang nggak bagusnya seperti itu. Jadi ya akhirnya dia merasa dia lakukan ya benar-benar aja karena masalahnya kan ada dia. Ada juga yang melakukan ya karena dia melihat, ada orang kan melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Mungkin dia juga lihat, oh kakaknya kok sering melakukan seperti itu ke dia, atau orang tuanya sering melakukan seperti itu. Akhirnya dia niru. Orang-orang kan sukanya meniru juga nih dilakukan ke orang lain seperti itu. Padahal kalau kita mau jujur, kita mau mikir, kita mau nyadar bahwa segala tindakan bully itu kan sangat-sangat nggak baik ya seperti itu ya, sangat merugikan orang lain. Tapi banyak orang merasa oke, apalagi kalau kita ada di sekeliling orang-orang yang memang seperti itu. Kita dalam satu komunitas yang seringkali melakukan bullying, itu mah biasa, itu mah normal, itu mah sekarang sering terjadi, itu mah gaya hidup. Nah kalau kita ada di tengah-tengah orang-orang yang punya punya pemikiran seperti itu, ya abislah kita. Ya kita menormalkan, membenarkan apa yang kita lakukan. Karena komunitas, bayangkan kalau saya nih pelaku mamanya, saya lihat Anda juga melakukan, temennya Anda juga, berarti yang kita lakukan benar-benar aja. Kita tidak merasa apa yang kita lakukan ini merugikan orang lain seperti itu. Komunitas berpengaruh. Nah, jadi banyak hal yang menyebabkan orang bisa bullying. Kadang-kadang ya ada satu kepuasan ya kalau diam-diam aja ngeliat orang baik-baik aja, kayaknya kok ada yang kurang seperti itu ya. Pasti dalam hidup membuat sepertinya kelihatannya kok hidupnya lebih berwarna ya kalau bullying seperti itu. Padahal itu kan sangat-sangat merugikan orang lain. Belum lagi secara fisik dirugikan, belum lagi secara psikologi ya kan. Sampai trauma, orang sampai takut nggak mau bergaul lagi hanya karena korban. Itu kan banyak hal yang menjadi dampak yang kurang baik dari peristiwa bullying ini. Iya, karena yang saya lihat kalau misalnya kelompok orang sampai membuli sampai si korbannya itu kayaknya sudah nangis-nangis, mereka kayak bahagia sekali seperti itu ya. Tambah menderita korbannya, mereka kayaknya kepuasannya tambah naik seperti itu, kayak aduh seneng banget seperti itu hebat, keren. Iya, karena itulah problem emosional yang ada dalam hidup mereka ya, karena ada yang kurang seperti itu ya. Makanya mereka lihat orang menderita tambah seneng. Kalau orang tuh kurang menderita kayaknya aduh mesti kita lakukan sesuatu biar orang tuh menderita seperti itu. Ada yang nggak benar dalam hal ini. Tapi ternyata yang saya lihat bukan hanya sesama golongan aja, misalnya sesama anak SMA, saya lihat pernah ada juga ternyata yang siswa atau pelajarnya melakukan bullying terhadap gurunya. Bahkan ada juga nih Bu, yang saya kenal, orang tuanya sendiri yang ngebully anaknya karena kondisi anaknya seperti itu. Nah sebenarnya bullying ini yang semakin hari semakin semerbak di mana-mana, bisa nggak sih Bu diatasin? Ya kebanyakan ya kalau kita lihat di anak-anak remaja seperti yang sekarang ya, anak-anak muda ya, mereka kebanyakan melakukan itu ya. Kalau kita lihat ya kebanyakan ya karena memang nilai-nilai yang mereka terima dan juga karena komunitas ya, orang-orang di sekitar melakukan hal yang sama, jadi mereka membenarkan ya apa yang mereka lakukan itu benar seperti itu. Maksudnya kalau kayak gini ya nggak ada sih yang nggak bisa diatasi ya. Jadi semua anak-anaknya seperti apa, biasanya pengaruh pertama dari seorang anak adalah dari orang tua. Ya kan, jadi kalau kita lihat anak-anak itu dari dia lahir sampai ke umur 3 gitu kan, mereka kan ada dalam satu keluarga. Bagaimana pembentukan karakter mereka, perbuatan mereka, bagaimana mereka berbicara, itu semua fotokopi dari orang tua. Kalau kita mau perhatikan, makanya dikatakan buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sebagaimana anak itulah orang tuanya. Kita bisa lihat karakter orang tua dari anak seperti itu. Tapi kalau 0 sampai 3 tahun mereka ada di rumah, mereka tuh fotokopi banget. Mereka tuh melihat teladan dari orang tua. Nah, tetapi setelah mereka sekolah kayak gitu, mereka kan sudah ketemu dengan banyak orang, dengan guru, dengan teman, itu mulai mempengaruhi perkataan, tindakan mereka seperti itu.
Ya kalau mereka ketemu teman-teman yang punya etikat yang baik, mereka akan jadi ya. Tapi kalau ketemu teman-teman dalam tanda kutip yang kurang seperti itu ya, kurang baik ya, mereka akan jadi ya. Jadi seperti yang mereka lihat ya, kayak anak saya dari dulu saya nggak pernah ya namanya orang tua kita mengajarkan hal-hal yang buruk ya. Pasti kita pengennya anak-anak kita yang terbaik. Nah pada saat anak saya 0 sampai 3 tahun mereka di rumah gitu ya, kata-katanya baik semua. Munculnya sekolah aja 1 minggu, kelas umur 3 tahun sekolah 1 minggu sudah punya kosakata yang baru yang tidak pernah saya ajarkan, yang sudah mereka ucapkan. So, itu kan dari pengaruh seperti itu. Sampai mereka sekolah di SMP ketemu lagi teman yang nada bicaranya A B C karena berbagai latar belakang, ngikut lagi nih anak gitu ya. Jadi sebenarnya itu pola yang paling penting adalah bagaimana kita mendidik anak mendidik anak, terutama kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita untuk mendidik anak sesuai dengan kebenaran firman. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Nggak bisa digantikan dengan guru sekolah, nggak bisa digantikan dengan guru sekolah minggu. Yang seringkali orang tua bilang, iya itu kan urusan guru sekolah minggu yang mengajarkan hal-hal rohani. Justru orang tua itu harus menjadi orang tua jasmani dan rohani bagi anak seperti itu. Jadi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani buat anak seperti itu. Berarti banyak orang tua yang mereka merasa bahwa yang menjadi tanggung jawab mereka hanya kebutuhan jasmani, makan, minum, pakai, uang sekolah kayak gitu ya. Yang rohani itu gilirannya para pendeta, giliran guru agama kayak gitu ya. Jadi kalau kasus bullying ini kita back ya, mestinya bisa diatasi pada anak-anak mulai kecil. Mereka dikasih kebenaran firman, mereka mengerti kebenaran firman, mereka ikut sekolah minggu, mereka belajar. Pada saat mereka punya nilai-nilai yang benar, mereka bertumbuh, kita tetap dampingi mereka, tetap memberikan kebenaran firman. Jadi pada saat mereka remaja mulai ada nih nilai-nilai yang kurang pas, yang kurang baik, yang kurang sesuai dengan kebenaran firman menghampiri, pasti ya mempengaruhi mereka. Pada saat mereka punya nilai yang benar, prinsip yang benar, pasti kemungkinan mereka untuk ngikut seperti itu ada, tapi kecil kemungkinan karena firman lebih berbicara dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kasus bullying itu yang awalnya ya peran serta orang tua ya, bagaimana orang tua berperan serta dalam ngurusin anak-anaknya, bagaimana melihat menjaga pergaulan anak, karena meskipun orang tuanya baik, ngajarin baik, kalau anaknya mulai bertumbuh, mulai berteman, terus punya keluar teman komunitas yang kurang baik, sedikit banyak pasti mempengaruhi tanpa harus bisa dihindari ya. Jadi yang pertama ya orang tua ya yang berperan ya, orang yang tua berperan mengajarkan terutama sesuai dengan kebenaran firman, itu yang paling penting. Kalau itu sudah tertanam di anak, apapun yang terjadi ya kepada siapapun mereka ketemu, nilai-nilai itu ada melekat dalam kehidupan mereka, nggak mungkin mereka bisa terpengaruh seperti itu. Tetapi kalau nggak ada nilai-nilai firman, ya meskipun ada nilai-nilai yang nggak benar, hal yang sekecil aja mereka pasti terpengaruh. Jadi ya pengaruh yang paling besar yang bisa untuk menghindari ya dari orang tua, di mana kita mengajarkan anak pada kebenaran firman, hidup dalam kebenaran firman. Kalau itu sudah ada, aman sudah kita sebagai orang tua ya, karena nggak ada yang kita khawatirkannya. Hal-hal yang lain ya pengaruh sana sini, pengaruh sana itu pasti ada ya, karena anak kita kan tidak hidup sendiri. Tetapi pada saat ada dasar yang kuat di dalam kehidupan anak, nggak ada sih yang nggak bisa diatasi. Berarti bisa jadi kalau misalnya keluarganya disfungsional seperti itu ya. Berarti mungkin anaknya mungkin karena ngelihat dari orang tua mungkin yang sering berantem ya. Iya benar, karena anak kebanyakan ngikut karena ya kelihatannya anak-anak kadang-kadang masih kecil 2 tahun, mereka cuma melihat, mungkin mereka tidak mengerti, tetapi kita nggak bisa mungkiri bahwa alam bawah sadar mereka itu menerima semuanya gitu. Nah pada saat mereka besar, mungkin pada saat kecil mereka mau ngikut kan tidak punya kekuatan ya, tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian. Tapi pada saat mereka bertumbuh besar, remaja, mereka ini aku nih sudah mulai berani nih, sudah mulai kekuatan, baru mereka mereka ekspresikan apa yang selama ini menjadi nilai-nilai yang mereka terima dari orang tua kayak gitu. Iya kalau hal-hal yang baik sih oke, tapi kalau ada kan kadang-kala kan namanya orang tua kan nggak sempurna ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang dilakukan oleh orang tua kan kurang pas, kurang benar gitu ya di hadapan firman ya. Kalau anaknya lihat dan langsung, namanya anak kan dia langsung melihat apa diadopsi, entah itu apalagi kalau anak-anak kecil entah itu benar nggak benar langsung diterima. Nah itu bahayanya. Kadang
orang tua yang seperti itu juga suka ngebilangin anaknya, kamu harus baik-baik ya di sekolah, tapi nggak kasih teladan. Kamu jangan ngerokok ya, tapi orang tuanya sambil ngerokok gitu. Menuntut ya. doang kan, menuntut. Padahal anak itu melihat satu figur dari orang tua, bagaimana orang tua mereka ngikut gitu ya. Itu sudah nggak bisa dipungkiri, anak pasti melihat teladan hidup dari orang tua. Sebagaimana orang tua, itulah anaknya. Ya mungkin ada hal-hal di luar yang mempengaruhi mereka, tetapi tidak sebesar pengaruh orang tua kepada anak. Karena dari awal, jadi gini, yang pertama yang masuk dalam pikiran mereka itu kan ajaran nilai-nilai dari orang tua. Itulah yang tetap bertahan di sana. Kalau dari awal orang tua tidak memberikan pandangan yang baik, ya sangat disayangkan sih. Makanya banyak orang bilang kan 0 sampai 3, 0 sampai 5 tahun adalah usia emas dalam pembentukan karakter anak, karena di sanalah mereka awalnya menerima dan mereka nginget. Kalau jadi gini, kalau kita mau menyadari ya, satu hal-hal yang sering kita lakukan, hal yang pertama kali yang kita lakukan itu yang paling kita ingat. Kalau kedua, ketiga, keempat kita sudah susah untuk ingat ya, karena itu ada apa ya, ada rema ya di dalam kehidupan kita membuat kita ingat. Saya ingat gini, saya di rumah ada satu laci yang saya simpan, yang saya kunci kayak gitu. Jadi rumah saya itu saya jarang kunci, cuma ada satu laci yang saya kunci karena apa? Karena sana berisi surat-surat penting gitu ya. Dari dulu, dari rumah itu ada, dari lemari itu ada, saya kunci tuh laci, saya taruh di satu tempat seperti itu di sana. Sampai sekarang sudah 12 tahun kunci itu tetap di tempat yang sama. Kenapa? Pernah waktu itu saya pindah kuncinya, pindah. Akhirnya saya lupa. Aduh, kunci saya taruh mana? Padahal cuma pindah yang pertama loh, dari tempat awal. Saya lupa, saya ingat. Akhirnya saya nggak ingat. Akhirnya untung kunci itu ada duplikat. Akhirnya dibukalah pakai duplikat. Jadi mana yang pertama kita ingat itu akan tetap ini ya, nyantol gitu loh di pikiran kita. Jadi kalau sekarang saya suruh mindah itu kunci, saya nggak berani. Karena apa? Saya pasti lupa taruh mana itu kunci. Karena sudah berpindah-pindah. Jadi saya pasti naruh ya di sana aja kayak gitu. Luar biasa sekali. Jadi sangat penting peranan orang tua ya Bu dalam mendidik anak. Nah kalau misalnya tadi ada sempat kita bahas bahwa orang yang ngebully itu dia merasa dirinya keren gitu, hebat, jagoan gitu ya. Karena orang-orang semuanya kepada, oh keren banget gitu ya, bisa membuat orang jadi nangis kayak gitu ya, ya. Betul. Tapi tema malam hari ini kan bullying itu gak keren gitu. Nah, kenapa ya bullying itu gak keren sih Bu? Iyalah, mungkin bagi sebagian orang ya pikir bullying itu keren karena membuat orang lain susah. Tapi kalau sebenarnya kalau kita mau menyadari, mau jujur-jujurnya ya, apa sih yang kerennya pada saat kita membuat orang lain susah, membuat orang lain menderita, membuat orang lain menangis, apalagi membuat orang lain trauma. Kalau bilang trauma itu kan berkepanjangan, bukan cuma sebulan 2 bulan, mungkin bisa sampai berapa tahun karena akibat bullying gitu ya. Kalau kita lihat coba di medsos tuh banyak banget ya orang-orang yang trauma kayak sampai banyak anak-anak muda yang menarik diri, yang nggak mau bergaul lagi, yang nggak mau lagi keluar, nggak mau lagi bersosialisasi hanya karena korban bullying seperti itu ya. Kelihatannya pada saat dibully itu yang ngebully itu keren banget, cuma korban, mereka kelihat dari kacamata korban sangat-sangat merugikan kan ya. Jadi kalau memang dibilang keren ya tergantung siapa yang ngomong ya. Yang pelaku ya keren menurut dia ya. Tapi menurut kita yang penonton mamanya gitu, apalagi menurut korban, itu sangat-sangat tidak menjadi berkat bagi orang lain ya. Sangat, kalau bisa hindarilah yang namanya bullying. Apa sih tujuannya seperti itu? Karena tujuan hidup kita itu menjadi berkat, malahan bukan menjadi berkat, menjadi apa jadinya, menjadi membuat orang susah kayak gitu. Karena ya kita orang tua haruslah kita punya waktu yang baik untuk kita bisa tanamkan nilai-nilai yang benar ya kepada anak-anak, sehingga anak kita lihat pada saat mereka lihat nih ada satu peristiwa bullying ya, dan antara temennya sama temennya seperti itu, mereka bisa langsung mengambil kesimpulan, oh ya hal ini nggak benar, mereka akan menjauh. Nah itu kalau anak kita dalam tahap itu sudah puji Tuhan ya, kita lebih aman ya jadi orang tua. Tapi kalau anak kita, keren juga ya, dihargai nih, ditepuk tangan apalagi, aduh sedihnya kita sebagai orang tua ya, kalau seperti itu ya. Jadi kalau memang bullying itu nggak keren, jadi
menurut Ibu sebagai narasumber sendiri, apa sih Bu yang keren nih buat anak-anak muda yang saat ini menyaksikan? Ya, kalau kalian bullying itu kan dampaknya kan mau tidak mendatangkan damai sejahtera ya, membuat orang lain susah. Apa sih yang membuat apa yang bisa membuat orang senang seperti itu, membuat orang damai sejahtera gitu ya. Memberkati kali ya, blessing ya, kalau bahasa kerennya blessing ya, blessing, memberkati itu kalau kita bisa, kehidupan kita boleh dipakai Tuhan untuk memberkati, memberi dampak ya, impactor kreator ya, bagi orang lain. Bukankah itu jauh lebih keren ya? Hidup kita tuh cuma sekali, hidup kita itu singkat kayak gitu ya, daripada kalau kita dikenal sebagai pelaku bullying, mending kita dikenal sebagai pelaku blessing, impactor kreator. Itu jauh lebih keren seperti itu kan. Karena kalau kita dibilang impactor kreator atau blessing atau apapun itu ya, itu kan nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang positif gitu ya, satu status yang positif yang benar. Kalau bullying, kita kalau coba Ane, saya bilang tentang bullying, apa yang dalam benak Ane? Hal-hal yang positif atau hal yang negatif? Hal yang negatif. Sudah negatif kan, sudah capnya itu sudah paten tuh, negatif seperti itu. Daripada kita dicap seperti itu, mendinglah kita hidupin kebenaran firman, hidup kita jadi berkat, blessing ya bagi orang lain, impactor kreator. Kita berusaha, kita berupaya melakukan yang terbaik, kehidupan kita sungguh jadi berkat, jadi perpanjangan tangan kasih. Bukankah itu lebih indah? Sehingga pada saat suatu kali orang bilang, Ane, siapa sih Ane? Wah, Ane tuh mah keren, kehidupannya berkati orang lain. Oh, jauh lebih indah seperti itu kan kita dengarnya, daripada siapa sih si A? Oh, si A itu aduh bullying kita, astaga, katanya sampai si jahat pun jadinya gemeter lihat apa yang dilakukan. Waduh, kalau sampai di dalam tahap seperti itu kan, iya apa ya, sedihnya banget ya kalau kita sampai dicap seperti itu ya. Apalagi ya pas waktu kita udah selesai, terus orang yang ada dalam image orang, waduh iya si itu yang si itu memang dari dulu hidupnya seperti itulah, sukanya bully lah, sukanya membuat orang susah, buat onar. Waduh, hidup kita cuma sekali, cuma singkat, bukan jadi berkat bagi orang lain seperti itu. Lah jadikan hidup jadi blessing, impactor kreator, berusaha melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi memang hidup kita ini bukan untuk menakut-nakutin orang lain, tapi untuk memberkati orang lain ya. Iya. Untuk memberkati sesama gitu ya. Iya, jadi saya percaya bahwa setiap kita diciptakan Tuhan untuk satu tujuan yang mulia, tujuan yang besar, dan tentunya itu adalah tujuan yang begitu hebat ya. Apakah bullying itu tujuan yang hebat? Saya kira tidak. Ya kan, nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau kehidupan kita boleh dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang, itu begitu keren ya, Nek, ya kayak gitu. Ada nggak sih Bu dampak selain misalnya trauma ya, selain misalnya menangis, dampak-dampak lainnya buat si korban bully ini? Ya seperti tadi, Nek, kebanyakan mereka sudah nggak mau lagi bersosialisasi ya. Bahkan kalau mamanya bullying itu terjadi di sekolah seperti itu ya Pak, at least mereka sudah nggak mau pergi sekolah, takut kan, karena bayangan-bayangan, pengalaman-pengalaman yang nggak enak itu kan selalu kebayang, apalagi lihat tempatnya, dulu saya digituin di sana, dulu saya diinjek-injek di sana. Sudah nggak mau mereka ya. Itu yang trauma psikologis itu yang biasanya bukan cuma memerlukan waktu sehari 2 hari untuk pemulihan, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun untuk menghilangkan trauma, di mana perlu pendampingan kayak gitu kan. Bagaimana orang itu juga bisa menerima diri dia sendiri. Dia bilang, aku dibullying, apalagi kalau dibullying dari kata-kata, di mana mereka harus menerima diri mereka sesuai dengan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang yang bullying mereka seperti itu. Itu kan semua memerlukan waktu. Dan bayangkan kalau seorang anak muda mengalami korban seperti itu, berapa banyak waktu yang terbuang karena cuma untuk pemulihan, kan sayang. Padahal itu waktu tetap berjalan, di mana waktu itu bisa dipakai oleh dia untuk bisa berkarya lebih lagi kan. Jadi pokoknya kalau yang jelas korban dari bully itu bukan hal yang baik lah, trauma, ketakutan, bahkan seringkali
sudah nggak mau mikir lagi, pikir aduh ngapain lah saya hidup lagi, sudah kok kayak gini menjadi bulan-bulanan orang lain, ngerasa diri itu sudah tidak berdaya guna, merasa diri itu sudah tidak bernilai, apa sih yang saya lakukan, yang bisa saya lakukan lagi, apa aja yang dilakukan jadi bahan omongan, jadi bahan ketawaan orang lain seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat semua dampak itu tidak ada yang bisa memberkati orang lain, malah membuat orang itu jatuh, trauma, mundur seperti itu ya. Iya kalau puji Tuhan, kalau ada yang dampingi orang kepada korban bisa move on seperti itu tuh puji Tuhan. Tapi berapa banyak yang mereka karena pikiran-pikiran, karena pikiran yang kebanyakan pikiran yang nggak benar ya, lama-lama depresi, lama-lama stres sendiri seperti itu. Iya, bisa jadi nggak pede juga, nggak punya percaya diri ya. Juga. Begitu mau tampil dia langsung teringat di alam bawah sadarnya, begini gitu ya. Mau tampil, mau bergaul, bahkan mau mencari pasangan pun mungkin ya maju mundur sudah ya kan, karena ngerasa aduh layak apa enggak, mampu apa enggak, bisa apa enggak, saya kan orangnya ABCD-nya bukan yang baik, kebanyakan yang menjurus ke melihat kelemahan diri seperti itu. Jadi dia fokusnya pada kelemahan dirinya. Kalau tidak didampingi, tidak dikasih firman Tuhan kan sayang ya. Kalau anak-anak muda kan bullying kan kebanyakan terjadi di kalangan anak-anak muda ya kan. Yang usia remaja, usia SD, SMP, SMA, kuliah kan kebanyakan yang gitu. Yang awalnya kelihatannya cuma ngolok-ngolok seperti itu ya, cuma bercanda. Wah, yang korbannya tambah marah. Wah, yang sini tambah senang, tambah akhirnya ya ini musuhan lama-lama. Iya, apalagi sekarang anak muda kalau misalnya ejek-ejekan nanti orang itu udah nangis dia bilang bercanda. Lah itu enaknya sih ngomong bercanda yang pelaku, yang korban ini ngomongnya enak, kita yang ngalami belum lagi menjadi tontonan banyak orang gitu, satu kelas pada tahu, aduh diketawain. Iya kan, bayangkan kadang-kadang pakai baju terbalik aja jadi diketawain satu sekolah. Iya kan, ngomongnya kalau ini nggak sadar mau cepet-cepet ke sekolah karena telat, ternyata pakai baju kebalik nih, yang luar taruh di dalam, yang dalam taruh di luar, terus padahal yang sederhana tapi bisa jadi satu kelas nih tahu semua kayak gitu. Malunya itu di mana? Di sono itu. Nah, Bu, kalau misalnya nih Bu, saya kan ada seorang teman ya Bu ya. Nah, dia itu punya keterbatasan fisik seperti itu, jalannya kurang baik lah gitu. Nah, dari cerita teman saya itu dia lebih banyak menerima bullying ini dari orang tuanya yang sebenarnya nggak mau punya anak seperti dia. Misalnya nggak mau, kenapa sih kamu harus lahir seperti ini? Jadi sering dikata-katain gitu sampai akhirnya mentalnya down sendiri seperti itu. Dan sekarang dia seperti anak yang ada tapi nggak dianggap nggak ada gitu. Nah, bagaimana sih Bu untuk dia bisa tetap reaksi benar mengatasi bullying dari pihak keluarga gitu? Oke. Sebagai orang tua, mesti kita harus menyadari bahwa Tuhan menganugerahkan anak, mau anak itu cacat ataupun normal, kita harus menerima mestinya dari sisi orang tua. Jangan hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan, tetapi pada saat anak cacat yang kita nggak ngerti apa nanti akhirnya seperti itu ya, langsung kita bilang ngapain sih kamu hidup seperti itu dari pihak orang tua ya. Kita harus pada saat segala sesuatu yang Tuhan kasih, kalau sesuatu yang terjadi kita harus belajar menerima. Nah dari sisi anak memang kalau perkataan-perkataan yang gak enak datang dari orang-orang sekitar mungkin lebih gampang ya bagi dia menerima. Tapi pada saat itu datangnya dari orang tua, waduh, kayaknya tamparan yang keras seperti itu ya. Dan yang perlu kita sadari bahwa orang tua juga terbatas ya. Orang tua terbatas, orang tua ada kalanya error seperti itu ya. Orang tua kita nggak sempurna, ya sudah. Kita perlu bagi anak ini yang pertama mengenal diri sendiri dengan benar, bahwa saat ini mungkin dia jalannya nggak normal, tapi saya percaya bahwa pasti ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan kasih buat dia. Jadi jangan fokus pada kelemahan diri kita, tapi fokus pada kelebihan Tuhan. Mungkin dia bisa nyanyi, mungkin dia jadi berprestasi, hikmat begitu luar biasa dari Tuhan yang kita nggak ngerti kayak gitu kan. Tapi pada saat anak ini fokus pada kekurangannya, dia tidak akan pernah melihat kelebihannya. Jadi dia lakukan, mulailah menerima diri apa adanya, bukan fokus pada kelemahan, tetapi fokus pada
kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan. Pasti ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan beri. Tapi kalau kita tidak mau mendrive kita punya pikiran fokus pada kelebihan-kelebihan, kita tidak akan bisa mengucap syukur. Yang ada pikirnya kelemahan-kelemahan doang ya. Belajar untuk mengucap syukur pada segala sesuatu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu sadarinya pada saat kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita mengenal diri Tuhan, bahwa Tuhan sungguh amat sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan firman, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku seperti itu. Tuhan pasti nyambut, Tuhan menerima kita apa adanya. Ya udah, saat ini orang tua belum bisa menerima, mungkin orang tua banyak juga pergumulan yang kita nggak ngerti, mungkin dia juga nggak cerita seperti itu. Bagian kita yang pertama, kita menerima diri kita apa adanya, kita menerima, kita tahu bahwa Tuhan tuh amat sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau dua hal aja ada dalam diri anak ini, sudah nggak ada masalah seperti itu. Mau mama papanya nggak menghargai, mau papa mamanya membedakan kasih, ya sudah, yang penting dia tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dia, yang selalu memberikan yang terbaik bagi dia. Itu sudah cukup, benar. Jadi tanpa dia harus mencari kasih sayang di kiri kanan seperti itu. Karena memang kalau kita lihat, manusia lebih cepat menzoom kelemahan orang daripada kelebihan orang. Itu sudah umum, sudah normal, dan kita nggak bisa memaksa manusia. Kamu nggak boleh loh memfokuskan pada kelemahan, harus fokus pada kelebihan. Kita kan nggak bisa mengatur orang lain. Yang penting adalah kita punya sikap hati yang benar. Itu sudah nilai plus yang kita punya. Luar biasa. Nah, jadi buat sahabat curhat yang muda, yang tua, atau yang masih pelajar, atau mungkin yang masih anak-anak SD juga udah biasa suka nih melakukan aksi bullying, ya. Stop, karena bullying itu nggak keren. Nah, sahabat curhat bersama New Life, kita mau mengakhiri. Nah, tapi tentu harus dengarkan tips-tips dulu nih dari narasumber kita sebelum kita mengakhiri, dan supaya sahabat curhat semua sadar kalau bullying itu nggak keren. Nah, dari Ibu mungkin ada yang mau disampaikan nih buat sahabat curhat nih. Iya, kalau kita bilang ini tren ini kan tambah lama tambah keren ya. Tren kehidupan tambah tahun tambah keren. Dulu kan tidak ada yang namanya istilah bullying, sekarang sudah ada. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus punya prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun tren yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kita nggak bisa ignore, kita nggak bisa lari ya dari kenyataan hidup yang terjadi, yang tambah lama kita lihat keadaan tidak lebih baik ya, malah tambah buruk. Jadi persiapkan setiap kita, isi kehidupan kita dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keadaan sekeliling kita, meskipun keadaan itu kurang baik, tidak memberkati, kita tetap kuat karena kebenaran firman yang menguatkan kita. Itu yang paling penting. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu buat nilai-nilai yang dibagikan. Tuhan berkati. Dan buat sahabat curhat dimanapun, stop bullying, karena bullying itu nggak keren. Tapi kalau misalnya sahabat curhat saat ini lagi mengalami yang namanya dibully, mungkin mau bersaksi atau mau cerita, boleh langsung nih tulis di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam ya. Dan saksikan terus siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis, tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik. Setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.